The Continental from the World of John Wick Season 1 berakhir cepat hanya dengan 3 episode saja. Sebagai project series kita cukup kaget, cuman 3 episode aja nih? Padahal masih banyak sekali yang ingin kita lihat dari awal dunia John Wick ini. Penilaian di beberapa situs sudah keluar, hasilnya juga ya tidak terlalu memuaskan seperti jumlah episodenya. Tapi kabar baiknya penilaian penonton jauh lebih besar daripada para kritikus. Sepuh, ajarin dong Pu. Nah, kita cukup setuju sebenarnya series ini diberikan nilai yang tinggi. Namun memang kalau kalian mengikuti John Wick Universe, tentu masih banyak pertanyaan khususnya tentang The Continental ini. Episode 1 dan juga 2 memang cenderung berjalan sedikit lambat, namun semua itu dibalas di episode ketiga yang menjadi penutup season pertama yang sangat epic. Dari awal sampai akhir, pertarungan demi pertarungan intens khas John Wick masih bisa kita rasakan di episode 3 ini. Cuman episode 3 ya guys ya. Meski terkesan 3 episode sangat terburu-buru, di sisi lain kita cukup setuju season pertama segera berakhir. Karena memang tidak banyak yang bisa dieksplor dari sosok Winston yang mengambil kendali The Continental. Tapi memang kita lebih setuju setidaknya season pertama ini jangan 3 episode lah. Minimal 5 episode itu baru pas. Karena tentu saja kita ingin melihat Winston dengan kecerdasannya mengatur strategi yang lebih dieksplor lagi, sehingga terjadilah puncak seperti yang kita lihat di episode ketiga. Setelah menyaksikan The Continental Season 1, tentu saja kita butuh penjelasan ending dari season pertama ini. So, kalian datang di video yang tepat. Season pertama, kita lebih dibawa mengenal hotel paling terkenal di John Wick Universe ini. Jauh sebelum series ini dibuat, banyak yang berasumsi bahwa Winston mewarisi hotel The Continental karena ia terlalu overpower dibandingkan dengan penguasa hotel lain di seluruh dunia. Tapi ternyata faktanya ia harus mengambil alih hotel dengan cara yang berdarah-darah dari pemimpin hotel sebelumnya yang bernama Cormac. Di season pertama kita melihat cara Winston membalas kematian dari kakaknya Frenchie. Ada banyak sekali pembunuhan brutal dan juga Winston masih sangat beradaptasi dengan dunia yang kejam ini. Nah, tampaknya kalau ada season keduanya, Winston tentu akan sangat profesional dalam mempertahankan kepemimpinan hotelnya seperti yang kita lihat di film-film John Wick. Season pertama ini kita juga dibawa melihat awal persahabatan antara Winston dan juga Karen, sang pegawai dan juga partner setia Winston. Karen bahkan berkesempatan membunuh tuannya Cormac yang sudah sangat baik dengan dirinya. Namun Karen tidak punya keberanian untuk menarik pelatuk senjatanya. Akhirnya Cormac berhasil melarikan diri. Menjelang akhir season pertama kita terkagum dengan strategi Winston yang diam-diam menyelinapkan orang-orangnya ke dalam hotel dengan koin high table yang sudah dicetak ulang dengan mesin pencetak koin yang dicuri kakaknya dari The Continental di awal episode. Setelah melalui banyak sekali pertarungan, Winston akhirnya berhasil mengejar Cormac yang hendak kabur setelah meminta bantuan high table untuk memusnahkan Continental. Tapi sayangnya kematian Cormac tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa selalu seperti ini? KD, sang mantan polisi yang memburu Winston dan juga Frenchie karena menjadi pelaku pelempar bom molotov ke rumahnya saat kecil, justru dialah yang menembak kepala Cormac. Kenapa nggak Winston gitu ya? KD membalaskan budi kepada Winston yang sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi hikmah baiknya adalah ini merupakan akhir yang manis untuk karakter KD yang seumur hidupnya dipenuhi dengan dendam dan para polisi-polisi yang korup. Kedepan kita akan masih sangat penasaran bagaimana perkembangan karakter satu ini. Jika ia menjadi anggota hotel pun, pasti Winston akan menerimanya dengan senang hati. Di season pertama ini juga kita bisa melihat akhir bahagia bagi karakter Yen, kekasih dari Frenchie. Setelah kematian dari Frenchie, Yen bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Cormac dan anak buahnya, terutama si kembar nyebelin itu guys. Yen juga menjadi pusat perhatian di episode ketiga karena begitu kerennya pertarungannya bersama si kembar. Karakter Yen ini pun lega berhasil membunuh orang yang sudah membunuh Frenchie. Salah satu pertanyaan terbesar di series The Continental season pertama ini adalah mengapa Winston langsung membunuh adjudicator. Nah, menurut kita, Winston melakukan itu untuk memberikan pesan kepada High Table bahwa dia tetap ada di hotel dan berniat untuk mempertahankan kendali atas The Continental cabang New York ini. Setuju tidak setuju, High Table harus mengizinkannya. Sekarang tinggal pilihan dari High Table apakah mereka akan menyerahkan hotel di bawah kepemimpinan dari Winston atau melawan balik. Tapi memang adjudicator sedikit mengecewakan nasibnya di season pertama ini. Tampil meyakinkan dan juga mengerikan sejak awal, adjudicator ini kita harapkan akan menjadi pertarungan epik di akhir season pertama. Ternyata adjudicator yang udah dibangun sejak awal ini langsung tertipu cuma dengan gerakan santai dari Winston dan langsung dilobangilah kepalanya oleh Winston.
Agak mengecewakan memang, tapi ya kita yakin ini sengaja dibuat untuk cerita awal dari season kedua di mana Winston akan menghadapi tantangan yang jauh di luar kemampuannya. Winston akan berhadapan dengan high table yang tidak ia kenal seberapa besar pengaruhnya. Winston dan juga teman-temannya akan diburu sepanjang waktu dan kita akan melihat bagaimana akal cerdas Winston bisa mengalahkan high table yang sudah menargetkannya. Yang disayangkan dari akhir The Continental ini adalah ternyata mereka mengulangi kesalahan dari film-film John Wick. Kebiasaan dari film-film John Wick adalah mereka semua mengakhiri cerita dengan mempertemuan karakter utama yang big boss-nya itu, tapi ternyata pertarungan yang diberikan sang villain utama tidak seepik jika John Wick berhadapan dengan anak buah mereka. Selalu saja sang villain utama ataupun bos besarnya ini langsung ditembak door ataupun mendapatkan level pertarungan yang sangat singkat sekali. Mungkin untuk film John Wick bisa dimaklumi karena di filmnya sudah banyak sekali pertarungan dan juga adegan gore-nya gitu guys. Sehingga masih bisa diterima alasannya jika bos mereka mati dalam waktu yang singkat. Tapi untuk series The Continental ini tidak berlebihan dalam hal kekerasan. Bahkan serangan dari Winston tidak terlalu berlebihan karena ia memiliki krunya yang melakukan pekerjaan berat. Nah, hal ini memberikan ruang bagi Winston untuk melakukan pertarungan besar dengan Cormac. Tapi faktanya sayangnya itu semua tidak pernah terjadi. Padahal jika Winston di akhir season pertama dibuat lebih badass juga membantai Cormac, menghajar, membanting, menjukir balikan hingga berdarah-darah, tentu ini akan menjadi pendekatan yang dapat membentuk wibawa dari Winston sebagai seorang pria legenda serta memberitahukan kepada penonton mengapa John Wick sangat menghormatinya. Tapi ya akhirnya kita cukup puas dengan ending dari The Continental season pertama. Memang ada beberapa hal yang mengganjal, namun asal-usul dari hotel ini sangat terkait dengan Winston yang menjelaskan mengapa ia berjuang mati-matian untuk mempertahankannya di film-film dari John Wick. Pertanyaan terakhir tentang season pertama ini adalah di mana mesin pencetak koin The Continental itu? Setelah kematian dari Frenchie, pencetak koin itu disembunyikan oleh Winston di bagasi mobil yang menjadi tempat tidur mereka dulu ketika masa kecil bersama dengan kakaknya itu. Juga sempat kita lihat bahwa mesin itu disimpan di sebuah brankas besar, tapi dimanapun lokasi pencetak itu disimpan oleh Winston, alat itu adalah kartu as bagi Winston agar high table tidak membunuhnya dan juga teman-temannya. Kita lihat saja yang terjadi di season pertama ini, bagaimana mudahnya Winston mencetak koin-koinnya lalu dengan koin itu, tim Winston masuk dengan mudahnya ke dalam hotel. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa besar sekali pengaruh dari pencetak koin ini yang membuat high table bersedia membunuh siapapun yang mengambil koin tersebut. Jadi jelas Winston tidak bodoh menyerahkan koin itu begitu saja, karena kalau dia langsung menyerahkannya, sudah besoknya dia sudah tidak tahu di mana, mungkin hanyut di sungai, entah dikubur atau meninggal begitu saja. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan pembahasan kita. Sampai berjumpa di Continental season kedua, kalau ada.